Bab 2715. Tergantung menara kecil kalau di bawah 3 pedang. Haha. Mileye tertawa keras, lalu menarik Lydia menuju puncak gunung. Di tempat yang sama, Yulanmu berdua masih membatu. Setelah sekian lama, Yulanmu kembali sadar dan dengan gemetar berkata, "Itu benar-benar Dewa Pedang. Mereka benar-benar Dewa Pedang." Meski Bima Sakti sudah memasuki era kultivasi peri, tapi kultivator pedang seperti ini sungguh terlalu langka. Terlebih lagi, mereka hanya melihat hal-hal seperti menebas gunung dengan satu pedang di drama TV. Ternyata ada Dewa Pedang di dunia. Yulanmu tertegun lama, lalu berkata, "Ayo pergi. Pergi ke puncak Qingluan." Saat dia mengatakan itu, dia dengan gila-gilaan berlari menuju puncak gunung. Mileye membawa Lydia ke puncak gunung. Saat dia menginjak puncak gunung, Mileye sedikit terkejut. Di puncak gunung, pemandangannya luas dan tak berujung. Mendongak ke atas, ada warna biru langit dan awan putih. Di depan, tak jauh dari sana, berdiri sebatang pohon kuno yang menjulang tinggi. Tak jauh dari pohon kuno, ada sebuah air terjun yang gunung dan sungainya mengalir ke dalam danau dan memercikkan air. Di bawah ada jalan setapak batu biru, dan ujung jalan setapak berada di depan pohon kuno, dan di atas pohon kuno ada rumah kayu. Di depan rumah kayu itu, ada seekor anak anjing, dan saat itu, anak anjing itu gemetar. Mileye menoleh untuk melihat Lydia. "Apa ini?" Lydia memandangi rumah kayu di kejauhan. "Tahukah kamu siapa yang ada di dalam?" Mileye menggelengkan kepalanya. Lydia tampak tenang, "Majikan pena itu." Wajah Mileye tiba-tiba berubah. Dia menoleh untuk melihat rumah kayu itu. Jadi rumah kayu itu ternyata adalah milik majikan pena kebenaran agung. Seorang adik kuasa. Lydia memandangi rumah kayu itu. Pedang. Pedang. Mileye sedikit bingung. Saat ini, pintu kayu tiba-tiba terbuka, dan pedang melayang keluar perlahan. Melihat pedang ini, Mileye tercengang. Pedang biru gaib. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib langsung terbang ke tangannya. Pedang biru gaib tidak banyak berubah dari sebelumnya, tapi di gagang pedang biru gaib ada tambahan satu kata, manusia. Manusia. Di sampingnya, Lydia sedikit mengernyit, hanya satu kata. "Bukankah kamu punya 6 kata?" Suara itu terdengar, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang penerapan Taoisme tiba-tiba muncul di tangannya. Bang! Tiba-tiba, paksaan yang mengerikan langsung menyelimuti gunung tersebut. Di depan rumah kayu, anak anjing itu gemetar hebat, sangat ketakutan. Pada saat ini, desahan datang dari dalam rumah kayu. Dia terlalu lemah untuk mengendalikan 6 karakter mantra suci. Bahkan karakter terkecil, manusia, dia saat ini tidak bisa mengendalikannya. Destiny melihat ke rumah kayu itu dan tidak berbicara. Suara itu berkata lagi, "Aku tahu, kamu ingin membunuh aku, tapi kamu seharusnya jelas bahwa dari awal sampai sekarang, aku tidak melakukan kesalahan apapun terhadap kalian." Destiny memandangi rumah kayu itu lama sekali, lalu meraih tangan Mileye dan berbalik untuk pergi. "Dulu, kamu memberi kesempatan pada kakakku untuk bertahan hidup. Hari ini, aku akan mengampuni nyawamu." Sudah selesai. Segera, saudara laki-laki dan perempuan itu menghilang di kejauhan. Setelah sekian lama, sebuah desahan terdengar lagi di rumah kayu itu, "Hidupku benar-benar buruk." Beberapa saat kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang pria berjalan keluar. Dia dengan lembut membelai anak anjing di pintu, lalu berkata sambil tersenyum, "Yellow, ayo pergi." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Lydia membawa Mileye ke pantai sebelumnya. Kakak beradik itu berjalan perlahan. Lydia berkata dengan lembut,
Kak, kamu harus kembali. Mileye berhenti, dan dia memandang Lydia. Apakah kamu akan pergi? Lydia mengangguk. Mileye bertanya, mau kemana? Lydia tersenyum sedikit, tapi tidak berbicara. Mileye melotot pada Lydia. Oke, aku tidak akan bertanya. Lydia memeluk Mileye tiba-tiba, dan dia menyandarkan kepalanya di dada Mileye. Kak, aku akan menunggumu di ujung seni bela diri ini. Jangan membuatku menunggu terlalu lama, karena aku kesepian. Mileye tersenyum tipis, pasti. Lydia memandang Mileye, aku percaya padamu. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Dia menyerahkan menara kecil itu kepada Mileye. Menara ini sudah aku perbaiki, kamu simpan saja. Mileye melirik menara kecil, lalu tersenyum. Menara kecil, sudah lama tidak bertemu. Menara kecil tidak menjawab. Lydia sedikit mengernyit, dan menara kecil buru-buru berkata, Majikan, aku sangat merindukanmu. Mileye memiliki garis hitam di seluruh wajahnya. Menara kecil terlalu munafik. Lydia tersenyum tipis. Kak, kembalilah. Mileye sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba bertanya, Lydia, ada seorang gadis di sebelahku. Dia bernama Kuila. Tahukah kamu asal-usulnya? Lydia mengangguk. Aku tahu. Mileye dengan cepat bertanya, benarkah? Lydia memandang Mileye. Dia dulu melindungi 3 dimensi dan menekan dimensi empati untukmu. Sejak lahirnya alam semesta, hanya ada satu orang yang bisa mencapai levelku di atas tahu pedang, dan itu adalah dia. Saat dia berbicara, dia berhenti, lalu berkata, itu hanya mungkin saja. Mileye terkejut. Sehebat Lydia. Mungkin. Mileye sangat terkejut. Tahukah kamu, Lydia selalu mengabaikan siapapun. Seolah memikirkan sesuatu, pupil Mileye tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan suara gemetar, dia adalah kamu. Lydia menggelengkan kepalanya, dulu aku adalah dia. Mileye. Lydia berkata dengan lembut, perlakukan dia dengan baik, dia dulu sangat menderita. Selama ratusan ribu tahun itu, dia menjalani setiap hari seperti setahun, kesepian dan penderitaan seperti itu. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Mileye mengangguk, aku akan melakukannya. Dengan lambaian ringan tangan kanan Lydia, tubuh Mileye segera menjadi tidak nyata, sangat nyeri, dan dia menghilang sama sekali di tempatnya. Setelah Mileye menghilang, ekspresi Lydia berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, tatapannya sedingin es. Kali ini Lydia mengalihkan pandangannya, menoleh untuk melihat tidak jauh. Ada seorang gadis kecil berdiri di sana, itu Yana, si putih ada di bahu Yana. Melihat Lydia, kelopak mata Yana bergerak-gerak, bukankah dia tadi sangat lembut? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Si putih berkedip dan melambaikan kaki kecilnya, tidak tahu apa yang dia ungkapkan. Lydia memandang Yana dan tidak berbicara. Yana ragu-ragu, lalu berkata, hanya lewat. Setelah berbicara, dia berbalik dan lari. Tidak lama kemudian, Mileye kembali ke Akademi Guanxuan. Setelah kembali ke Akademi, Mileye melihat pedang biru gaib di tangannya. Pada gagang pedang biru gaib, kata manusia sangat mencolok. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Kak Pena, bisakah kamu ceritakan tentang kata ini? Pena kebenaran agung berkata, salah satu dari 6 kata mantra, karakter ini memiliki kekuatan dunia yang mengerikan, yang sama dengan kekuatan dunia kamu. Karakter ini dibentuk oleh orang bijak yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup mereka. Tertulus, paling baik hati, hanya orang yang baik hati dan setia yang bisa mengaktifkan kata ini.
Majikan memberikan kata ini kepada kamu, majikan jelas menyetujui apa yang akan kamu lakukan sekarang. Kekuatan dunia. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, tiba-tiba dia mengaktifkan pedang biru gaib. Weng! Pedang biru gaib tiba-tiba meledak dengan bunyi pedang, dan detik berikutnya, karakter manusia di gagangnya tiba-tiba bergetar, dan segera kekuatan yang sangat menakutkan mengalir ke pedang biru gaib. Pupil Mileye tiba-tiba menyusut. Saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya akan roboh. Dia ketakutan dan berhenti dengan cepat. Kekuatan mengerikan itu segera menghilang seperti air pasang. Mileye menghela nafas lega. Dia melihat pedang biru gaib di tangannya, matanya penuh rasa tidak percaya. Ini pena kebenaran agung berkata, kekuatan dunia yang baru saja kamu aktifkan kurang dari 10%, tapi sekarang kamu bahkan tidak bisa mengendalikan 10% kekuatan dunia. Mileye memandang pedang biru gaib di tangannya, hatinya masih terguncang. Kekuatan kata ini begitu menakutkan, dan kata ini juga merupakan kata terlemah di antara 6 karakter mantra. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya 5 kata yang lain. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, jalannya masih panjang. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye mengayunkan pedang biru gaib dengan ringan. Dia sangat gembira karena mengetahui fungsi pedang biru gaib sebelumnya masih ada, bahkan menjadi lebih menakutkan. Dengan pedang biru gaib, dia bisa kembali bergerak bebas melintasi alam semesta tanpa ada halangan apapun di ruang hampa alam semesta. Selain itu, dia juga menemukan bahwa pedang biru gaib ini nampaknya menjadi lebih tajam. Memikirkan hal ini, dia mengambil pedang dan mengayunkannya ke dirinya sendiri. Jelek. Dengan goresan ini, tanda pedang dangkal muncul di armor Yana. Bisa melukai. Melihat adegan ini Mileye langsung heboh, bahkan armor tempur Yana pun bisa dirusak, lalu apalagi yang tidak bisa dipatahkan oleh pedang biru gaib. Perlengkapan pertahanan terbaik dan perlengkapan ofensif terbaik ada di tangannya. Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan tawa. Perasaan tak terkalahkan telah kembali. Begitu pemikiran ini muncul, Mileye menjadi waspada, dan dia tidak boleh memiliki pemikiran seperti ini. Biasanya, ketika dia memiliki pemikiran seperti ini, dia akan dipukuli habis-habisan dalam waktu 3 hari. Harus low profile. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye merentangkan telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Menara kecil, sudah lama tidak bertemu." Menara kecil berkata, "Majikan muda, bolehkah aku mengatakan yang sebenarnya?" Mileye mengangguk, "Tentu saja, aku selalu menganut paham demokrasi." Setelah hening beberapa saat, menara kecil berkata, "Majikan muda, izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin tidak terlalu sopan. Aku sekarang adalah menara pertama dunia puluhan ribu surgawi yang sebenarnya. Aku rasa agak mubazir bagi aku untuk mengikuti kamu." Mileye mengangguk sedikit, "Memang agak mubazir." Menara kecil berkata dengan serius, "Majikan muda, pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat?" Mileye sedikit penasaran, "Apa itu?" Menara kecil berkata, "Di Bima Sakti, ada pepatah yang mengatakan, lihatlah 3 pedang kalau tak terkalahkan, dan di bawah 3 pedang, maka lihatlah menara kecil." Mileye. Pena kebenaran agung. Ciwani. Bersambung.